Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya agak seperti Iin Parlina, begitu serak-serak basah. Tapi ini bukan suara aslinya. Ini karena overload begitu ya, jadi istirahat kurang sehingga ternyata suaranya menjadi seksi begini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya mempresentasikan bagaimana program MPKM dari kementerian ini, saya ingin berkenalan dan menyapa Bapak Ibu karena saya selaku wakil dari universitas tentu bangga kepada Fakultas Psikologi. Oleh karena itu, hormat saya kepada Ibu Dekan, WD1, WD2, WD3, dan seluruh panitia yang memformat acara ini, artinya ikut membantu saya sebagai leading untuk mensukseskan MPKM ini. Juga terima kasih saya sampaikan kepada seluruh dosen Fakultas Psikologi, seluruh panitia. Tentu saya tidak bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua tanpa difasilitasi oleh Prodi Fakultas Psikologi. Ini adalah putaran ketiga dari 6 fakultas yang ada di UMK. Putaran yang pertama yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sama juga mengundang stakeholder. Kemudian putaran yang kedua Fakultas Hukum. Ini adalah putaran yang ketiga. Bapak Ibu, saya berbangga ketika tadi Ibu Dekan saya minta daftar hadir Bapak Ibu semua. Oleh karena itu saya ingin menyapa satu-satu. Ini ada Yayasan Lentera Hati. Bapak Ibu dari Yayasan Lentera Hati belum hadir. Dari KBA Taskia. Oh ya, J. Belum Tapa Asmo ya Bu di sini ya, J. Kemudian dari KB Pelita Nusantara. Matur nuwun Ibu. Dari KONI Kabupaten Pati. Terima kasih Bapak. Dari PT BPR Catur Arta. Belum rawuh, mungkin nanti menyusul. Kemudian dari Polres Kudus. Terima kasih. Dan dari Polres Kudus ini ada Pak Bambang Santoso dan Pak Sulis Novel. Terima kasih. Kemudian dari PT Mitra Pengusaha Indonesia. Oh, Mas Victor. Ya, mahasiswa saya. Dari pemerintah desa. Maternu, dari desa mana, Pak? Oh, mahasiswa saya ya. Karena online ya, jadi ya kalau nggak online pasti saya hafal loh. Saya paling hafal dengan mahasiswa. Nih. Besok kita nggak online ya, udah offline. Ya. Dari Perkumpulan Masyarakat Pelindung Hutan. Ini pelindung hutan yang Pati juga ada, itu mahasiswa saya, Pak Kepala Desa ini yang Kudus ya. Ya. CV Buana Mahayasa Sakti. Ya, mungkin menyusul. SMA Negeri 1 Kudus. Menyusul juga. Oh, mana? Oh, terima kasih, Bapak. Dari Sekolah Disleksia. Oh, di sini ada sekolah disleksia ya, luar biasa. Ini kan gangguan pada bahasa ya. Kemudian dari Rutan Kudus. Matur nuwun. Ya, banyak teman mahasiswa saya di sana. Dari Rumah Sakit Madi Rahayu. Terima kasih. Banyak juga teman relasi di sana, mahasiswa. Matur nuwun. Dari JPPA. Bu Nur biasanya, JPPA. Belum tahu. Dari Panti Asuhan Aisyah Kudus. Belum. Oh, matur nuwun Ibu. Nih. Ya. Ya, pernah ketemu sebelum ya. Iya. Dari Panti Asuhan Aisyah Kudus 2. Kemudian dari KB Al Idrus. Terima kasih Ibu. Dari Yayasan Khadijah Al Jufri. Matur nuwun Bapak. Dari Markas Sport Center. Matur nuwun Mas. Ya, kalau saya panggil Bapak nanti tersinggung ya. Masih muda. Oh, alumni juga.
Oke, ya sukses. Dari Koperasi Karyawan Pura Group. Matur nuwun, Pak. Dari YCHI Jepara. Matur nuwun, Pak. Ya. Salam ya Pak Ketua Dewannya. Ya. Teman relasi. Dari MDMC Kudus. Matur nuwun, Mas. Ini jaketnya kayak UNS ya? Gitu ya. Dari SLB Negeri Purwosari. Ibu tadi sudah kenal. Saya itu cepat menghafal loh ya. Dari Pura Group. Matur nuwun, Bapak. Dari SMP 2 Bae. Terima kasih Ibu, saya juga cepat hafal. Kemudian dari PT Noyorono. Terima kasih ya Mas. Pak Robi ya berarti ya. Pak Robi. Oh. Kemudian dari SMA 1 Mejobo. Belum rawuh. Dari PT Sukun. Makasih Mbak. Ya, mahasiswa saya ada yang kerja di sana loh. Dari LP Pati. Terima kasih Mas. Itu leading sektornya Fakultas Hukum, banyak teman di sana. 2 rawuh. Oke. Bapak, Ibu semua, mengapa saya menyapa satu-satu? Karena merasa tersanjung, merasa terhormat ketika fakultas kami mengundang Bapak Ibu menyempatkan waktu setengah hari lebih untuk hadir memenuhi undangan kami. Tamu bagi Universitas Muria Kudus adalah raja, tamu adalah penghormatan buat kami ketika kami mengundang. Oleh karena itu, saya selaku wakil dari Universitas mengucapkan terima kasih. Barangkali nanti ada fakultas lain yang juga mengadakan event kegiatan semacam ini. Sudi kiranya Bapak Ibu untuk rawuh kembali. Kemarin sudah di psikologi, ini kok lagi? Ya, nanti beda temanya. MBKM tetapi nanti poinnya akan berbeda, di lain fakultas akan berbeda. Saya kira itu, oke. Saya itu kok kalau bicara sukanya berdiri ya. Ya, nanti kalau tanya siapa aja saya duduk. Saya harus lewat mana? Oh, lewat situ ya. Nah, enggak apa-apa. Saya ini orang lapangan kok. Lewat gini aja enggak apa-apa ya. Saya itu kan tidak feminis amat-amat gitu ya, tidak feminis amat-amat. Oke. Bapak Ibu sebagai pengantar saya antarkan dulu sebelum masuk ke materi saya. Apa sih MBKM itu? Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang merdeka belajar siapanya? Mahasiswanya. Kemudian kampusnya merdeka, iya. Karena kampus harus memfasilitasi. Nah, untuk mengimplementasikan MBKM ini Ibu Bapak, walaupun keluarnya nanti PPT saya hanya berapa halaman itu, tidaklah sesederhana itu. Ini adalah program dari pemerintah pusat, khususnya dari Dirjen Dikti, sehingga ide dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Apa yang kami persiapkan dari universitas itu ada kurikulum. Jadi ada 6 fakultas di UMK, 18 prodi, tetapi 3 prodinya adalah S2, yaitu MM, MPD, dan MIH. 3 prodi S2 tidak masuk pada sasaran implementasi MBKM. Jadi Mas Victor itu enggak ikut, S2 enggak ikut ya. Ya, tapi perlu hadir di sini supaya tahu gitu ya. Nah, yang menjadi sasaran MBKM itu adalah hanya program S1. Program keilmuan S1. Diploma D4 sarjana terapan tidak. Karena diploma sarjana terapan itu inklusif sebenarnya dia MBKM. Nah, S1 di UMK itu ada 15 prodi. Nah, ini yang menjadi sasaran MBKM. Nah, untuk melaksanakan MBKM, itu universitas harus mempersiapkan kurikulum. Oleh karena itu, saya awal menjabat di tahun 2021 bulan Februari. Langsung saya kebut, saya lakukan koordinasi di prodi-prodi, fakultas untuk membuat kurikulum MBKM. Mata kuliahnya beda, kemudian sasarannya juga berbeda, sehingga nanti penilaiannya pun juga ikut berbeda. Jadi ada parameter mutu, parameter kualitas yang sangat berbeda. Setelah kami siapkan kurikulumnya, kami lakukan
short gitu ya, pendidikan singkat kepada para dosen dan pemangku pengelola di prodi dan fakultas untuk menyamakan persepsi. Apa toh MBKM? Mengapa kami harus melakukan sosialisasi Bapak Ibu? Jangankan Bapak Ibu yang hilik di luar gitu ya. Sekarang ini kan sudah eksahilik 6 ya, 6 stakeholder yang ikut membantu mensukseskan MBKM. Yang di dalam dengan program ini pun tidak semua jelas. Mengapa? Karena regulasinya sangat banyak. Ya. Sampai saya itu kalau harus membaca shop nggak kuat karena regulasinya itu satu loker. Saya surprint, sekretaris saya pelajari. Regulasinya amat detail. Bagaimana saya harus meringkas konten regulasi ke dalam implementasi yang mudah dipahami. Persiapan kami cukup lama. Yang akhirnya keluar esensinya adalah kurikulum MBKM. Setelah kurikulumnya di dalam dosen-dosen semua paham, bisa mengimplementasikan. Nah, saatnya sekarang Bapak Ibu sebagai stakeholder ya, yang nantinya ikut sebagai pemangku kepentingan dari para lulusan kami undang. Untuk apa? Untuk saling mendukung. Tadi bahasa Ibu Dekan bersimbiosis begitu. Untuk apa pelaksanaan MBKM? Seperti itu. Ya. Oke, Mbak, saya mohon. Oh, ya, oke. Ya, saya mohon. Ya. Bapak Ibu, tantangan ya. Mengapa ada MBKM? Ternyata kita itu ada tantangan semacam itu. Megatrend dunia di tahun 2045. Orang yang tidak bisa adaptatif terhadap tantangan dan kemajuan zaman, dia akan tergilas. Perguruan tinggi tidak mau, termasuk juga UMK. UMK, mohon maaf Bapak Ibu, ya, walaupun berada di pinggiran, pantura mungkin, walaupun PTS, tetapi untuk ya pelaksanaan MBKM dan juga untuk pemenuhan syarat-syarat instrumen MBKM, UMK itu selalu diadakan yang namanya review oleh kementerian melalui LLDP. Itu ketertibannya adalah nomor 2. Yang nomor 1 adalah Telkom Purwokerto. Ya, tertib untuk pelaksanaan MBKM. UMK itu kedua. Ya, kemarin saya ada undangan dari kementerian diumumkan UMK nomor 2 setelah Universitas Telkom Purwokerto. Untuk ketertiban, administrasi, kelengkapan, ya pelaporan macam-macam. Artinya apa? Kita bisa mengalahkan begitu dengan PTN-PTN negeri, PTN-PTN yang bergengsi dan juga PTS-PTS yang lebih besar. Karena MBKM ini PTN, PTS sama dibebani. Ya itu tantangan abad 21. Ya, oke, lanjut. Ya, Bapak Ibu, ini adalah tujuan pendidikan tinggi. Bapak Ibu yang sebagai dosen guru di SMA atau SMP berbeda ya, orientasinya akan berbeda. Kalau perguruan tinggi seperti ini ya. Jadi ada regulasi yang harus kami penuhi di dalam pelaksanaannya karena terkait akreditasi. Baik itu akreditasi prodi atau akreditasi perguruan tinggi. Ya, ini. Ya, itu dasar-dasar hukumnya. Itu semua ada regulasi yang harus kami pahami, yang harus bisa kami implementasikan untuk sinkronisasi dengan MBKM. Ya, lanjut. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, Bang Nadiem gitu, ini punya ide mengenal Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disingkat MBKM. Apa sih maksudnya? Itu maksudnya adalah memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Ya. Tentu saja semerdekanya lembaga pendidikan tetap ada aturan yang harus dipatuhi karena nanti terkait dengan instrumen pertanggungjawaban kualitas mutu.
Kemudian dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Ya. Itu definisi. Tapi bagaimana sebenarnya nanti implementasinya? Ya, tidak sesederhana ini. Mengapa tidak sederhana itu? Karena kami dibebani dengan yang namanya instrumen-instrumen di dalam akreditasi. Mahasiswa juga sama, gitu ya. Progresnya selalu direview oleh kementerian di yang namanya PDDikti. Tidak terus bebas berapa tahun boleh, enggak. Semua ada batasan-batasannya. Lanjut. Oke. Nah, ini Bapak Ibu kebijakan Kampus Merdeka seperti itu. Nanti ini banyak sekali PPT saya karena ini saya rangkumkan dari banyak aturan. Nanti Bapak Ibu bisa minta ke panitia nggih. Ini yang rawuh ini kan ada itu nanti diaturi begitu ya. Ini saya tidak akan membacakan satu-satu. Bapak Ibu, kebijakan Kampus Merdeka ada pembukaan program studi baru. Ya. UMK Bapak Ibu, ini ada informasi barangkali putra putri adik tetangga itu UMK membuka sekarang adalah 4 prodi baru. Ya, kebetulan saya sendiri yang mengkomanderi. 1 S2 bahasa Inggris. Bapak Ibu yang di SMA kalau dosen bahasa Inggris ingin sekolah lagi lanjut S2 bahasa Inggris, 1 minggu yang lalu saya dihubungi dari kementerian bahwa SK sudah siap untuk disampaikan. Jadi di sistem adalah tinggal cetak SK. Artinya apa? Berarti nanti semester genap sudah bisa menerima mahasiswa baru S2. Silakan Bapak Ibu yang berkenan untuk melanjutkan S2 pendidikan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, ini besok hari Senin, 3 hari saya dengan Pak KLDT untuk upload pendirian prodi baru yaitu agrobisnis. Ya, nanti masuknya di Fakultas Agroteknologi, Fakultas Pertanian nanti. Jadi nanti Fakultas Pertanian punya 2 prodi, agroteknologi yang existing, dan nanti saya tambah 1 lagi agrobisnis. Agrobisnis itu apa sih sebenarnya? Agrobisnis itu walaupun masuknya di Fakultas Pertanian, ilmunya, kurikulumnya begitu, karena saya menyusun jadi ke ekonomi pertanian. Jadi nanti disiplin ilmunya itu banyak seperti ekonomi manajemen, tapi khusus yang pertanian. Gitu. Ini lagi sangat dibutuhkan dan tidak semua perguruan tinggi punya prodi itu. Kemudian yang ketiga ini untuk informasi Bu, untuk guru-guru mungkin yang honorer begitu, kami mendirikan PPG, Profesi Pendidikan Guru, Bimbingan Konseling, dan 1 lagi PPG untuk PGSD. Jadi sekarang kalau lulus S1 PGSD tidak bisa langsung jadi guru. Harus ikut PPG. Dan nanti UMK punya. Ya, ini satu-satu saya lahirkan dulu, dari disetujui yang S2 bahasa Inggris, besok Senin yang pertanian, yang agri, terus besok lagi berturut-turut adalah 2 PPG itu. Nah, ini sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar. Itu perguruan tinggi negeri berbadan hukum, nggak usah ya. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini teknis sekali. Saya tidak akan bahas karena ini adalah sosialisasi untuk dosen, kaprodi, dan pejabat di perguruan tinggi kami. Ya, bagaimana penerapan mahasiswa boleh belajar 3 semester di luar prodi. Itu contohnya begini Pak, sekarang itu. Jadi sekarang itu ya, paradigmanya tidak seperti kemarin. Mahasiswa Fakultas Hukum misalnya, ya, dia boleh ya, mengambil 3 semester di fakultas lain, misalnya psikologi. Mahasiswa Fakultas Psikologi bisa kuliah 3 semester di fakultas lain atau prodi lain. Maksudnya sebenarnya adalah komprehensif keilmuan penguasaan. Kalau orang hukum tidak hanya menguasai hukum, dia juga tahu tentang psikologi, dia tahu tentang manajemen, dia tahu misalnya tentang pertanian. Tetapi Bapak Ibu tadi saya katakan merdekanya tidak merdeka yang bebas, ya tidak barbar. Tetap harus nanti ada yang namanya konversi, ya konversi. Ada yang namanya ekuivalensi.
Jadi mata kuliah yang diambil harus begitu ya, core-nya ada di prodinya. Karena nanti konversi nilai ada menjadi tugas tanggung jawab saya, usulan dari bawah. Jadi boleh, tetapi nanti harus dilihat mengkonversinya mata kuliahnya apa. Misalnya ya, Fakultas Psikologi. Kalau ada misalnya mata kuliah psikologi perusahaan misalnya ya, itu atau psikologi SDM, maka mahasiswa Fakultas Psikologi bisa mengambil mata kuliah selama 3 semester di S1 manajemen misalnya, seperti itu. Nah, sama mahasiswa agribisnis ya, ada mata kuliah yang namanya hukum perusahaan ya, atau apa yang perusahaan. Di Fakultas Hukum itu ada mata kuliah yang namanya hukum perusahaan. Jadi boleh mengambil di luar prodi, tapi tetap ingat nanti ada ekivalensi mata kuliah. Ekivalen itu dipersamakan. Ya kan? Ada irisan yang memang core esensi mata kuliah itu ada di 2 prodi itu. Jadi tidak mungkin dong misalnya ya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris dia ambil misalnya di prodi hukum, nggak ada. Bu, tapi hukum dapat Bu, bahasa Inggris itu MKU. Bukan core-nya kurikulum Fakultas Hukum. Jadi core, harus core intinya yang boleh. Gitu. Nah, ya. Nah, kalau SKS macam-macam Bapak Ibu enggak usah saya jelaskan, nanti bingung karena bukan dunianya ya. Lanjut. Ya. Nah, ini tadi sudah, ini juga bukan core-nya Bapak Ibu, nanti ini tanggung jawabnya kami ya. Jadi mahasiswa yang boleh itu mahasiswa yang terdaftar aktif, dia sudah registrasi, ketika sudah registrasi kami masukkan di data PDDikti. Kalau mahasiswanya itu baru cuti tidak bisa. Oke, lanjut. Yes. Nah, Bapak Ibu, sebelum mengimplementasikan MBKM, kami itu persiapannya rintik-rintik Bapak Ibu. Ya. Rintik-rintik lama banget. Ya. Jadi UMK ini terlambat 1 tahun sebenarnya, harusnya 2020 sudah launching, itu terlambat ya karena ada pergantian kepemimpinan itu, sehingga kami mengejar 1 tahun. Ya, lanjut. Nah, ini teknis. Ya. Mbak, saya dibukakan yang lingkaran 8 kegiatan. Coba. Ya, yang 8. Bukan itu yang 8. Nah, ini yang penting. Karena tadi teknis semua. Ya. Nah, Bapak Ibu, ada 8 bentuk pembelajaran di luar prodi. Ini yang penting. Ini nanti menyangkut Bapak Ibu. Ini intinya sini. Yang pertama Bapak Ibu, pertukaran pelajar. Kalau pertukaran pelajar itu adalah antar kami perguruan tinggi. Boleh dalam negeri, boleh luar negeri. UMK setiap semester selalu dapat dari luar. Baik itu dari luar Jawa, dari luar negeri dapat. Karena kemarin pandemi, sehingga kami itu dapatnya online. Tapi ini sudah saya perkenankan untuk offline. Ya, jadi kemarin pun ada beberapa dari luar Jawa kami perkenankan untuk datang ke Kudus. Tapi semester ini semua adalah off. Artinya apa? UMK ini diperhitungkan karena itu penempatannya dari kementerian. Ya. Mana yang diberi, kita selalu dapat. Namanya itu adalah masa inbound. Kita didatangi. Nah, kemudian masa UMK banyak juga. Itu namanya outbound. Ya, mahasiswa kita lulus seleksi dibawa ke perguruan tinggi lain. Itu ya, pertukaran pelajar. Lalu keuntungannya apa? Kalau misalnya Bapak Ibu punya putra-putri, ponakan saudara di UMK, untungnya adalah 1, pergaulannya luas. Ya. Dari pinggiran, jauh dari ibu kota, jalannya macet. Kalau mau ke Semarang aja 4 jam ya, 3,5 jam. Tadi malam saya ya dimasukkan sama anak-anak desa itu jalannya ditutup itu ya. Nah, untungnya saya preman wedok jadi dikerjain nggak bisa itu ya. Nah, Bapak Ibu serahkan kepada UMK, putra putri Bapak Ibu itu akan menjadi gaul karena akan kami kirim nanti keluar ya. Sepanjang tesnya lolos gitu ya. Kami kirim keluar.
Itu kebanggaan buat kami, kebanggaan buat mahasiswanya, kebanggaan buat orang tuanya, bangga buat Kabupaten Kudus juga. Nah, sebelum ada program ini kan kuliah sampai lulus wisuda gitu ya. Paling perginya KKL, pilihannya selalu ke Bali itu kan tekniknya. Nah, sekarang tidak. Ada yang kemarin di Makassar, ada yang di Sumatera, kami kirim. Kami juga menerima sama. Kemarin ke Filipina tapi online ya. Besok bisa offline, mau ke Malaysia, ke Filipina, ke Thailand, monggo silakan. Artinya apa? Artinya dengan pertukaran pelajar itu mahasiswa UMK akan gaul, akan punya banyak relasi. Bapak Ibu, relasi apa artinya? Bukan sekedar saya mengenal Ibu tadi, Bapak enggak. Relasi itu benar ya. Saya tidak hafal ayat agama ya. Bahwa yang namanya relasi, kemudian persaudaraan itu akan mendatangkan rezeki. Rezeki tidak harus materi. Nah, ini yang harus dipahami dari program ini. Kalau anak-anak kita, masa kita keluar, dia di sana akan memperoleh relasi, kecuali kalau keluar diam aja. Ya, nggak mau keluar, cari teman, cari relasi, cari orang pintar, cari orang berpengaruh. Pokoknya intinya adalah bagaimana masa kita itu keluar itu tidak menjadi jago kandang. Ya. Ya, kalau orang keluar, saya ini kalau ketemu siapapun saya mendahului omong. Itu. Saya pasti mendahului omong, saya mendahului menegur, saya mendahului ingin tahu. Karena saya meyakini itu bahwa semakin banyak relasi itu akan melapangkan jalan kita. Ya. Itu saya yakini. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, magang atau praktek kerja. Nah, ini yang langsung berkenaan dengan Bapak Ibu. Ya. Di Fakultas Psikologi saya mohon titip anak-anak saya dari Fakultas Psikologi yang dibimbing oleh Bapak Ibu di Fakultas Psikologi. Kalau nanti magang di instansi Bapak Ibu, kami titipkan, kami mohonkan asuh seperti anak sendiri. Kalau nakal ya monggo dijewer, kalau tidak tahu monggo diajari. Ya, karena memang di program MBKM ini magang praktek kerja itu tidak seperti yang kurikulum lama. Kalau kurikulum lama itu hanya sekedar memperoleh surat keterangan yang namanya surat keterangan pendamping ijazah. Ya. Sekarang bukan sekedar itu, tapi langsung dilakukan ekvivalensi mata kuliah dan konversi nilai. Ya. Bapak dengan nanti dari dosen psikologi, ya namanya dosen pembimbing, dua-duanya memberikan penilaian. Kemudian kami yang mengkonversi. Ya, jadi Bapak nanti berhak ya memberikan penilaian, kemudian kami konversi, kami ekvivalensi. Kira-kira mata kuliahnya apa ya? Gitu. Ya. Artinya apa? Bahwa Bapak Ibu sebagai stakeholder yang masuk di dalam Eksa Helix itu ikut berkontribusi melahirkan mutu lulusan kami. Jadi mutu lulusan kami tidak hanya di tangan kami, tapi juga di tangan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua ikut berkontribusi untuk memberikan outcome kualitas lulusan kami. Jadi karena itu kalau nanti ada mahasiswa dari fakultas apapun, kami mohon dibimbing, kami mohon diajari supaya punya wawasan keilmuan dan praktek keilmuannya betul-betul matang. Nah, ini peran Bapak nanti ketika ada mahasiswa kami yang magang atau praktek kerja. Selanjutnya, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Kalau untuk FKIP itu sudah reguleri program dan itu memang ada di kurikulum. Baik kurikulum yang konvensional atau yang MBKM. Tetap ada yang namanya program PLP ya. Bu yang SMA SD selalu ya direcokin oleh mahasiswa kami, titip terus karena sekarang MBKM ini semakin diintroduce. Kami titip mahasiswa kami. Ya. Kalau memang jelek jangan bilang baik Bu, meracuni. Kalau memang jelek sampaikan ke pembimbing ya. Attitude-nya kurang Bu, sampaikan. Kan kalau satu kudus masih bersaudara daripada nanti dia cari kerja di luar, Masya UMK kurang sopan, Masya UMK nggak bagus itu. Tolong berikan feedback yang objektif Bu. Demi kami bisa memperbaiki kualitas kami. Bapak Ibu nggak usah munafik, misalnya nggak usah, wah saya nggak enak dengan nggak usah. Saya ini orangnya belak-belakan. Kalau baik saya katakan baik, kalau enggak saya katakan enggak. Bu Ira tahu ya, mungkin kalau yang enggak tahu watak saya sakit hati. Saya kalau mengatakan orang tidak baik, ya saya katakan tidak baik. Tapi kalau baik, saya berikan
penghargaan berupa apa? Sanjungan, motivasi begitu. Oleh karena itu mohon ya Bu yang PLP ya, kalau calon guru kan attitude-nya pasti di atas yang lain gitu ya. Misalnya kurang baik sampaikan. Mengapa saya pesan demikian? Ada perusahaan besar tiba-tiba menelpon saya menyampaikan Bu WR1 mahasiswa UMK kurang attitude-nya. Kenapa? Gitu. Waktu praktek gitu, mohon maaf ini sebagai perbaikan untuk semua, tapi bukan fakultas psikologi. Gitu. Datangnya selalu kesiangan dibandingkan dari perguruan tinggi lain. Gitu. Siang selalu terlambat. Terus ada insiden itu entah gimana ya, datang mungkin buru-buru, meja pecah itu, dipecahkan itu. Ini menjadi catatan sehingga fakultas itu akhirnya setiap mau di situ karena satu orang. Oleh karena itu, kami ingin ditegur supaya kami bisa memperbaiki diri. Ketika ada perusahaan besar yang mengatakan begitu, saya lalu katakan, oke, saya akan telusur fakultas apa, akan saya mintai keterangan kaprodinya, saya mintai keterangan WD-WD-nya dan dekannya. Nah, ini bukan berarti memarahi, tidak. Kita harus objektif. Kita kan ingin melahirkan orang-orang hebat nih UMK. Ceritanya kan begitu ya. Akan melahirkan kualitas lulusan yang hebat. Oleh karena itu kami perbaiki. Masak kami di dalam itu menunya kami perbaiki, kualitas bumbunya kami perbaiki supaya konsumennya puas. Nah, untuk konsumen puas, maka kalau ada yang tidak pas, kami tolong diberitahu. Ya, oh mungkin bumbu kami yang kurang, kami bisa perbaiki. Maksud saya seperti itu. Nah, ini untuk asistensi mengajar. Bapak Ibu, kalau kurikulum MBKM yang reguler PLP itu hanya FKIP. FKIP di kurikulum itu. Tetapi ada program dari kementerian ya yang namanya kampus mengajar itu menyasar semua prodi. Dari psikologi juga ada yang lolos ya untuk kampus mengajar. Fakultas teknik pun ada yang lolos gitu. Kalau dipikir-pikir, loh dia kan bukan pendidikan, dia ilmu murni. Ya, kenapa dia lolos di kampus mengajar? Saya berpikirnya adalah dari misalnya Fakultas Teknik SITI. Kalau dia lolos dari program pemerintah hibah, itu tentu dia mengajarnya bukan mengajar karena nggak ada mata pelajaran itu kan, tapi dia bisa membantu sekolah itu mungkin membuat misalnya sistem. Kemudian mungkin mengajarkan kepada siswa bagaimana menggunakan IT. Ya. Dari Fakultas Hukum juga ada yang lolos kampus mengajar. Ya, banyak. Kemudian yang berikutnya penelitian dan riset. Nah, Bapak Ibu kebetulan penelitian, riset, pengabdian itu ada di bawah bidang saya. Kalau dosen-dosen kami, Bapak Ibu dan mahasiswa kami baik S1, S2, berkeinginan untuk riset di lembaga Bapak Ibu sekalian, mohon dibantu. Karena riset itu sebenarnya menguntungkan kedua belah pihak. Ketika lembaga Bapak Ibu di riset, ya dijadikan sasaran untuk riset, jangan khawatir ya bahwa kami paham ada rahasia perusahaan, paham. Rahasia sekolah paham, semua lembaga ada rahasia seperti halnya rumah makan, itu kan? Nah, Bapak Ibu rumah makan itu kan semua chefnya diberitahu, ada yang tidak oleh ownernya yang dipegang sendiri. Nah, silahkan Bapak Ibu, yang itu enggak boleh silahkan. Kami nggak akan membuka rahasia, tidak ingin tahu-tahu, tapi berikan data objektif tentang riset dari dosen kami, mahasiswa kami, baik S1, S2. Karena hasil riset dari lembaga Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu dibantu. Untuk apa? Untuk mengetahui. Ini loh kekurangannya Bapak Ibu, lembaga Bapak Ibu. Ini kelebihannya, tolong terus dijaga. Jadi pernah ada mahasiswa dosenku, kami kesulitan untuk riset di sana karena ini. Oke, ada yang bisa saya hubungi, kontak personnya akan saya jelaskan itu. Akhirnya saya jelaskan, oh begitu ya Bu. Oke, monggo mau, dan akhirnya bisa bisa. Terutama di pemerintahan ya, itu kemarin. Jadi Bapak Ibu untuk riset kami akan bantu. Bapak Ibu misalnya, Bu lembaga kami kok begini ya, nggak bisa maju. Sebenarnya ada apa? Bapak Ibu boleh mohon ya kepada kami untuk nanti kami
terjunkan tim untuk riset kolaborasi. Jadi riset kolaborasi itu riset antara kami UMK dengan institusi Bapak Ibu. Boleh. Ya. Nah kalau Bapak Ibu riset sendiri kan Bapak Ibu nggak punya anggaran ya. Tapi kolaborasi kan bisa 50-50 gitu ya. Nah, syukur nanti saya bisa berusaha tidak 50-50 misalnya Bapak Ibu 25%, kami 75 gitu ya. Gitu. Kalau Bapak Ibu misalnya gitu ya, saya ini gitu kan di kantor itu banyak soal pertanahan, banyak soal masalah. Saya ingin itu dapat ilmu itu gimana ya? Bapak Ibu boleh ya. Kalau itu bidang hukum boleh mohon ke saya. Gitu ya. Jadi kami menawarkan banyak. Kalau misalnya tentang SDM ke HRDN, nah ini psikologi bisa. Ilmu lain semua silakan. Ya, kami akan siap siaga. Jadi kami ini adalah perguruan tinggi yang siap siaga untuk melayani mitra-mitra kami. Ibu butuh apapun, silakan Bapak Ibu. Saya butuh Bu, pencerahan di ilmu ini. Oke, nanti kami terjunkan tim pengabdian. Kami butuh penelitian, kami akan terjunkan. Mungkin selama ini tidak terinformasikan sehingga mungkin Bapak Ibu sifatnya menunggu, gitu kan? Boleh. Bu, kemarin yang berbicarakan Bu Lis, saya ingin nagih janji langsung, boleh datang ke ruangan saya. Ya apa-apa. Ya Mas Victor tahu. Ya nanti Mas Victor ditanya. Ya, silakan langsung antri ke ruangan saya. Ya, Bu, saya mau meneliti ini, boleh. Nah, selanjutnya Bapak Ibu itu yang penelitiannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu saya pengen apa pengabdian monggo, enggak apa-apa. Langsung ketemu saya boleh. Dan nanti tentang temanya apa akan saya dispo. Prodi mana yang paling pas. Ya, itu. Kami kolaborasikan. Selanjutnya proyek kemanusiaan. Ini yang dari Pemda nggak ada yang rawuh ya Bu Dekan. Pemda, pemerintah daerah nggak diundang ya. Sebenarnya Pemda potensial untuk program MBKM itu. Di dinas-dinas yang langsung terkait penelitian ini ada di Bapeda. Kemudian proyek kemanusiaan ini juga ada di dinas sosial, itu ada ya. Nanti lain kali. Nah, proyek kemanusiaan ini kalau ada yang kepala desa misalnya atau apa, kami menyediakan program itu Bapak Ibu. Memang ini belum ada dana anggaran sehingga sifatnya kami menyediakan adalah SDM-nya. Misalnya di desa itu kan sekarang Pak Kades itu sekarang luar biasa loh anggarannya ya, kan ada dana transfer itu kan. Misalnya di APBDes-nya gitu kan ada program kegiatan misalnya tentang proyek kemanusiaan atau tentang misalnya pembuatan sarana prasarana ya. Bapak kepala desa, Bu saya butuh tenaga untuk ini, monggo datang ke saya, akan saya beri. Prodi kami punya kali itu. Bu, di desa kami ini punya banyak masalah Bu, masalah hukum, masalah apa gitu, nanti kami bantu. Gitu. Karena daripada APBDes-nya kegiatannya tidak jalan gitu kan. Nah, monggo untuk proyek kemanusiaan ini masuknya nanti di ruang MBKM. Ya, kami siap membantu. Nah, kegiatan wirausaha ini kalau ini menyasar semua. Di desa terutama. Desa itu sekarang harus menggali yang namanya pendapatan asli desa. Boleh dengan pendirian BUMDes. Ya, ini sudah ada aturannya di Undang-Undang Pemerintahan Desa. Atau itu melahirkan destinasi pariwisata. Ya, destinasi pariwisata boleh alam, boleh buatan, boleh religi. Pokoknya apa saja bisa dijual sekarang itu. Karena sekarang itu Bapak Ibu, orang itu kan gila selfie ya. Membuat destinasi itu gampang, dibuat yang aneh-aneh gitu, terutama ibu-ibu itu sekarang itu, aduh senengnya kalau selfie ya. Ya, saya itu enggak seneng selfie, Bu. Saya itu enggak fotogenik. Kalau di foto jelek saya itu. Nah, jadi saya tahu diri ya. Pak Kades buat destinasi ya. Nanti tentang aturan izinnya BUMDes saya bantu deh ya. Itu. Tuh. Jadi ini yang namanya kolaboratif tadi yang disebut Bu Dekan saling menguntungkan di situ. Pemberdayaan masyarakat desa dengan misalnya pendirian UMKM ya, kegiatan usaha. Kami bantu. Bagaimana sih caranya memberikan model? Penyusunan APBDes, ada dana alokasi, itu kan ada aturannya. Boleh digunakan untuk apa dan tidak boleh untuk apa. Bu, apakah di sekolah bisa? Sekolah boleh mendirikan unit usaha. Nah ini, sekolah boleh mendirikan unit usaha. Baik unit usaha yang menyangkut
potensi keilmuannya yang bisa dijual, seperti psikologi ini punya unit usaha sebenarnya disebutnya, yaitu potensi keilmuannya. Fakultas hukum juga punya. Fakultas teknik khususnya TSI juga bisa, fakultas yang lain juga punya. Dan Bapak Ibu juga bisa itu membuat unit usaha. Nah, kalau seperti rumah sakit mah saya nggak bilang-bilang lagi, memang itu sudah jelas core-nya usaha kan. Nah, itu. Kalau yang di LP, ini di LP tadi ada yang rawuh ya. Itu yang hasil-hasil dari para narapidana itu kan bisa itu dibuat unit usaha apapun namanya. Ya, mau secara kelembagaan atau tidak kelembagaan. Ya, boleh, dan itu bagus-bagus. Nah, itu nanti bisa ini masuk di kegiatan MPKM. Nah, kemudian ada studi atau proyek independen. Studi atau proyek independen ini Bapak Ibu sebenarnya adalah kolaborasi, ya, tidak hanya dengan desa, tapi pasti kita menyasarnya ke desa karena nanti Pak, kami sudah menentukan ini untuk desa binaan. Yang kami bina terus-menerus, silakan desa Bapak nanti bisa memenuhi instrumen, bisa kami jadikan desa binaan. Kami sudah apa ya istilahnya kalau orang pacaran itu kami sudah ngindek-ngindek, sudah lirik-lirik, sudah PDKT. Desa sana nih yang kami jadikan, ya itu. Nah, ini bisa nanti di desa binaan itu bisa kami gunakan sebagai sasaran tempat untuk proyek atau studi independen. Ya, itu. Selanjutnya adalah membangun desa. Ini kok banyak desa ya? Iya, ya. Karena pemberdayaan memang akan dimulai dari bottom up. Dan itu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang penganggaran baik di daerah APBD, APBD dan juga di APBN itu kan idealnya bottom up, bukan top down. Kalau bottom up itu artinya kegiatan itu dibutuhkan di akar rumput, bukan sekedar menghabiskan anggaran. Kan seperti itu idealnya. Makanya ada musren tingkat desa, musren tingkat kecamatan, musren tingkat kabupaten, musren tingkat provinsi, kan seperti itu. Itu adalah implementasi dari bagaimana membangun Indonesia ini dimulai dari basic yang paling bawah, yang paling akar rumput. Oleh karena itu, dari 8 program ini Bapak Ibu adalah program yang memang betul-betul implementatif. Program yang betul-betul menyasar semua pemangku kepentingan. Karena saya melihat di Kudus ini banyak desanya dibandingkan dengan kotanya. Saya ini tinggal di Semarang, Pak. Semarang itu kan banyak kotanya. Ya, tapi kalau ini banyak desanya sehingga penguatannya dari ini arus bawah ini harus semakin diperkuat. Supaya apa? Supaya Kudus itu maju. Kalau dari bawahnya maju, begitu. Nah, selama ini ya universitas itu kan seperti Menara Gading, ya. Nah, sekarang tidak boleh. Universitas itu harus ajar, ya, dari mulai dosennya, mahasiswanya, semua, ya, semua sivitas itu harus ajar turun ke bawah untuk bersama-sama membangun wilayah desa, sama-sama membangun masyarakat desa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita lihat 8 program itu bukan sekedar fisik, loh. Pembangunan itu adalah fisik dan non fisik, bukan sekedar fisik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada membangun desa dengan kuliah kerja nyata. Saat ini mahasiswa kami sudah kami terjunkan di beberapa kabupaten. Ada Jepara, Kudus, Pati, Blora, dan ada beberapa luar Jawa. Besok tanggal 7 itu berakhir sudah karena hanya 1 bulan. Beda dengan waktu kami kuliah, Pak. Saya itu kuliah S1, 2 disiplin ilmu itu saya 3 bulan. Stres saya kuliah 3 bulan karena apa Pak? Kalau sekarang mah nggak ada di desa. Jadi nimbahnya pakai yang begini tuh loh Pak. Tangannya pulang 3 bulan itu kapalan gitu Pak. Ya itu saya tinggal di tempat Pak Carik namanya. Kalau Pak Kades itu. Nah saya itu 3 bulan gitu ya. Saya KKN. Nah sekarang itu hanya 1 bulan KKN. Dan kami kemarin menerjunkan besok tanggal 7 kami tarik. Sebenarnya kami ingin offline tapi karena kami menunggu aturan dari kementerian tidak jelas, maka kami buat hybrid, semi. Sehingga besok tanggal 6 itu kami akan melakukan kunjungan ke desa yang kami pilih. Ya, yang nanti kami indek-indek untuk kami jadikan desa binaan. Kami lirik-lirik, akan kami perkuat
Ayo pendirian BUMDesnya, pendirian destinasinya. Ya. Nah, Bapak Ibu, kuliah tematik ini UMK sudah lama melaksanakan sebelum ada MBKM. Setelah ada MBKM ini semakin kami perkuat. Basisnya kami perkuat, mahasiswa pembekalan juga kami perkuat, dosen pembimbingnya kami perkuat. Kami bekali yang lebih dari yang kemarin-kemarin. Oleh karena itu, outcome-nya mahasiswa KKN bukan sekedar selesai buat laporan, kemudian dosennya menilai enggak ini. Saya itu agak memperkosa dosen-dosen, Pak. Ya Bu Ira merasa saya perkosa atau enggak. Jadi organik bidang 1 itu kan paling banyak. Saya paksa untuk berlari sekencang-kencangnya. Sampai maksimal. Karena apa? Kita harus berpacu sekarang. Nah, KKN sekarang saya pacu. Jangan sekedar 1 bulan selesai, mahasiswa dinilai, kemudian monet. Enggak. Saya ingin mahasiswa dan universitas tetap memberikan jejak. Jejak yang tidak terputus dengan desa itu. Bukan sekedar nanti 1 tahun deh kembali lagi ke Pak Kades. Pak, mohon nitip. Enggak, saya enggak mau. Oleh karena itu tadi, desa-desa yang punya potensi, ayo kita jadikan desa binaan. Artinya apa? Hubungan batin kita terus berlanjut, outcome-nya itu untuk kepentingan bersama. Nah, desa itu mungkin ya, apalagi orang di desa itu, kalau enggak yang dari atas turun, mau ke atas itu kan, ya mungkin merasa enggak enak, pekewo. Jadi harus yang di atas, menegur, merangkul gitu. Saya itu biasa di desa, Pak, karena suami saya itu kan birokrat ya. Jadi saya itu sudah biasa dengan masyarakat desa itu. Ternyata rangkulan, sapaan itu motivasi yang luar biasa untuk orang bawah. Saya itu isi birokrat dari mulai jabatan terendah itu ya. Zaman dulu kan jabatan terendah itu kan camat itu ya. Jadi saya sudah terbiasa dengan masyarakat itu. Gitu. Sehingga saya minta dosen-dosen para mahasiswa itu kalau di desa, rangkul masyarakat itu sekedar dirangkul gini, hei apa kabar? Apa kabar sayang? Loh, saya itu berkata sayang-sayang itu jangan diartikan negatif, Mas Victor mungkin ya tahu ya. Saya dosen yang paling romantis ya. Saya itu biasa loh. Gimana kabarnya sayang? Nah, itu biasa saya. Untuk apa? Supaya ada motivasi penguatan. Supaya merasa dihargai. Saya itu kalau WA itu sampai Pak Rektor begini loh. Saya tidak WA ke Pak Rektor ya. WA ke tempat lain, Pak Rektor mengecek tulis apakah sudah dikoordinasikan dengan dekan ini. Saya yang sering I love you dengan Bu Ira, gitu kan. Nah, Pak Rektor ngecek saya. Kemudian WA saya ke Bu Ira, saya terkan. Waduh, Bu Lis romantis amat. Iya Pak, kalau dengan ibu-ibu saya begitu ya. Kalau yang dengan dekan laki-laki mah nggak berani Bu. Ya, saya nggak apa-apa. Nanti kalau ditanggapi apa-apa, ya. Saya itu dosen paling romantis. Untuk apa? Untuk memberi penguatan. Dengan anak yang paling nakal pun saya katakan, kamu kenapa tuh saya kok nakal? Itu yang paling nakal ternyata kalau dengan saya itu enggak nakal, gitu ya. Ya karena itu orang itu punya kebutuhan psikologis. Saya bukan dari psikologi ya Bu Ira kalau saya ditegur ya. Orang itu punya yang namanya kebutuhan psikologi. Dia ingin dianggap, dia ingin diberikan hati, dia ingin dipeluk, bukan tangan yang meluk tapi hati yang memeluk. Gitu. Jadi saya ini sebagai pimpinan saya itu galak, Pak. Galak loh saya. Ya, saya tegas. Tapi saya penuh kasih sayang. Galak saya, tegas saya. Karena apa? Saya itu orang yang 24 jam untuk bekerja. 24 jam ibaratnya untuk belajar. Ya, dulu kalau kuliah gitu saya tugas paling dulu. Kerja itu enggak mau saya pakai lama. Gitu. Harus tugas diberi. Saya ini kan bawaan rektor ya. Tulis jam 1 malam. Enggak apa-apa, besok aja Bu itu. Saya dilihat online, besok aja enggak, langsung saya kerjakan. Saya maunya gercep gitu. Karena besok pagi sudah ada tugas yang lain. Nah, saya ingin mahasiswa saya seperti itu gitu. Saya pacu sampai maksimal. Kalau CC-nya ndak ibarat mobil gitu ya, city car itu ya daripada nanti jebol mesinnya ya saya sudah. Oh, berarti kapasitasnya sampai di sini. Oke. Tapi kan sudah maksimal tuh udah 100 kan? Nah, itu kan. Tapi saya lihat oh ini berpotensi, pasti saya pacu. Nah, semua bimbingan saya, Pak, menurut saya itu Bu, saya ini enggak pinter-pinter ya Bu, mohon. Dia udah tahu gitu, polisi ini akan memacu gaspol gitu kan, remblong gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu, saya menginginkan nanti ada dukungan penuh dari Bapak Ibu semua untuk program MBKM ini. Ya, terkhusus
Fakultas Psikologi dan juga fakultas lain yang ada di bawah naungan perguruan tinggi Universitas Muria Kudus. Kalau misalnya ada ragu-ragu, Bu, saya kok ragu. Saya penjaminnya, Pak. Ya, saya menjaminkan diri. Gitu. Bu, saya kok enggak yakin ya, Bu, ada perguruan tinggi. Saya menjaminkan diri bahwa sivitas kami enggak kalah hebatnya. Kami siap untuk memfasilitasi itu. Nah, kok sudah selesai ya? Mbak, waktu saya berapa? Oh, masih ada 15 menit. Saya itu kalau sudah bicara, saya itu lupa untuk waktunya ya. Biasanya itu Mas Victor ya, itu. Saya mengajar jam terakhir itu harusnya jam 9 selesai sampai setengah 10 itu ya. Karena Mas pada tanya banyak, akhirnya saya juga lupa waktunya habis. Ternyata ini masih waktu 15 menit. Oke, masih 15 menit biar tetap di sini saja karena yang lainnya itu teknis untuk dosen, untuk mahasiswa nanti tidak terlalu produktif kalau saya aturkan. Saya hanya ingin begini Bapak Ibu, untuk melaksanakan MBKM ini bukan sekedar ya Bapak Ibu menerima mahasiswa kami untuk melaksanakan salah satu. Tapi kami punya kepentingan Bapak Ibu untuk apa? Akreditasi. Jadi seluruh kegiatan yang dilakukan di universitas itu ada prinsipnya adalah yang dilaksanakan itu ditulis. Yang ditulis itu yang dilaksanakan. Artinya apa? Artinya sebelum Bapak Ibu nanti ya membantu kami untuk implementasi MBKM, maka harus ada payung hukumnya. Nah, payung hukum itu untuk apa? Untuk legalitas. Nah, legalitas untuk apa? Untuk kepentingan akreditasi kami, Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu, institusi Bapak Ibu itu akan terbaca sampai di kementerian. Ada kerjasama dengan ICIA misalnya, gitu ya. Kemudian kegiatannya apa? Ya, dokumen-dokumennya semua nanti terupload di sistem. Dengan secara tidak langsung, instansi Bapak Ibu adalah akan dibaca oleh kementerian. Siapa tahu ada hibah, Bu. Kan di pusat tuh duitnya banyak amat loh ya. Amat pakai banyak, saya aja nggak punya uang banyak kok, Pak Amat uangnya banyak. Gitu ya. Di kementerian tuh uangnya banyak banget. Di seluruh menteri, karena dulu saya sering ya ke pusat, ke kementerian apa. Yang rumah sakit, ibu yang dari Madirhayu, kalau yang dari rumah sakit daerah itu sering dulu saya bantu karena dana dari Kementerian Kesehatan banyak sekali ya. Ventilator, alat yang mahal-mahal itu tuh hibah dari pusat. Nah, siapa tahu ketika institusi Bapak Ibu ada PKS dengan kami, perjanjian kerjasama, kemudian ada actionnya, nanti ada outcome-nya, ya, bukti kegiatannya untuk akreditasi kami upload di sistem akan terbaca, ya, terbaca asesor, terbaca oleh lembaga kementerian, itu siapa tahu gitu nanti, oh di Kudus ternyata perusahaan ini ya, lembaga ini ya yang banyak untuk meng-hire penerapan EBKM. Siapa tahu nanti di kementerian itu sering ada rezeki nolok yang namanya hibah, gitu ya, ada hibah. Gitu. Siapa tahu nanti tiba-tiba ada regulasi begini, mitra yang melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi berhak untuk memperoleh hibah partisipan kemitraan, lumayan amat, karena standarnya kan APBN tuh. Nah, Kabupaten Kudus kan kabupaten pinggiran, Wong. Kalau saya di Semarang hidup mahal ya, begitu tahu di Kudus harga lentok murah kaget saya ya. Ternyata di sini hidup murah gitu. Nah, Bapak Ibu dapat hibah standarnya APBN kan lumayan. Untuk apa? Untuk membangun negeri Kudus gitu ya. Untuk membangun institusi Bapak Ibu. Kalau yang namanya hibah, apalagi kalau block grant itu ya, kan enak. Ya, block grant itu pokoknya you terima, you tanda tangan, pertanggungjawabannya tidak terlalu rumit-rumit amat gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi dikatakan Bu Dekan simbiosis. Nah, simbiosis ini Bapak Ibu yang seperti itu tadi tentu tidak instan. Perlu proses, perlu waktu, perlu kesabaran. Untuk memperoleh memetik hasil itu kan seperti kita menanam buah ya Bu ya. Didukir-dukir, disiram, dipupuk kan seperti itu. Saya itu hobi tanaman itu ya, tidak ahli ilmu tanaman tapi hobi tanaman. Jam 10 malam pulang gitu, capek ya kena macet itu, saya itu melihat tanaman saya Bu. Ya, udah pakai baju kerja dukir-dukir ya. Nah,
itu saya ibaratkan bahwa MBKM ini bukan program instan. Nanti mohon Bapak Ibu tunggu hari yang indah bersama kami gitu ya. Saya yakin karena untuk MBKM ini dananya luar biasa, program-program yang dikucurkan oleh pemerintah pusat itu. Dan nanti saya menginginkan sebenarnya ketika nanti ada, kan sering kami bidang 1 itu diundang oleh kementerian untuk MBKM ini. Saya akan bicara mitra-mitra kami yang mendukung MBKM bisa nggak dialokasikan anggaran. Kan usulan dari bawah kan boleh gitu kan. Ya nanti tinggal yang di Senayan sana. Tapi harus ada usulan. Ya, usulan itu penuh argumentasi. Gitu. Nah, Bapak Ibu, nanti mohon dukungan untuk PKS dan actionnya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti tapak asma PKS saja, itu belum memperoleh kontribusi apapun. Itu hanya administratif hitam di atas putih. Yang memperoleh benefit atau keuntungan Bapak dan kami adalah ketika ada actionnya. Ya di PKS nanti kan ada itu apa-apa. Terus nanti ada actionnya real. Kemudian ada kegiatannya. Nah itu nanti yang kami jadikan instrumen untuk nanti kami upload ketika agitasi, untuk nanti oleh pemerintah pusat, oleh kementerian itu bisa dilakukan audit gitu. Oh ternyata Fakultas Psikologi itu kerjasamanya dengan ini. Di kementerian punya kegiatan ini. Berarti bisa untuk mendukung program ini. Saya selalu kalau ada kesempatan gitu ya, apakah rapat kerja, lokakarya atau undangan apapun yang melibatkan pemerintah pusat dengan kementerian atau dirjen atau direktorat itu, saya selalu membawa yang namanya misi daerah. Saya selalu membawa yang namanya kepentingan lokal. Karena apa Bapak Ibu? Yang di Jakarta sana mah nggak tahu tentang persoalan di bawah. Bukan punya Dewan Perwakilan di bawah. Iya, terjunnya kan 5 tahun sekali itu ya. Besok mau bagi uang lagi ya. Tapi realnya apa dia tahu? Nonsen, gitu kan? Wong di Senayan tuh enak, tinggalnya aja di apartemen Kalibata. Kalau nggak di Sudirman ngapain? Datang ke Ndawe gitu ya. Apalagi ke Menawan, ke Nyemoh gitu kan. Saya udah nyampe sana loh ya. Yang mobilnya kecil ngepas itu ya. Coba ngepas kalau ngeliwat saya masuk jurang itu ya. Petualang loh. Saya udah nyampe sana. Kemudian Rahtawu yang sana sampai Gembong itu kan, yang jalan seperti itu. Nah, yang di Jakarta mah nggak tahu persoalan daerah kita. Maka kita yang dari daerah harus menyuarakan ke sana. Itu. Nanti dia manduk gitu ya. Itu. Nah, itu harus ada orang menyuarakan, harus orang bisa memberi argumen kenapa dibutuhkan, kemudian orang harus mohon solusi, gitu kan. Tentu ini membutuhkan kemampuan komunikasi, kemampuan berargumentasi dan juga kemampuan keilmuan. Kenapa sih di Kabupaten Kudus mitra dari MBKM butuh ini? Karena begini-begini. Kita harus menyajikan data. Ya keberhasilan MBKM di UMK khususnya Fakultas Psikologi itu ada pada angka ini. Kenapa nggak tercapai ini? Karena ada masalah ini. Masalah ini harus bisa diatasi kalau ada kebijakan dari pemerintah seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Ke depan MBKM ini akan terus saya kawal sampai memberikan benefit positif, benefit yang menguntungkan untuk kita bersama. Bukan hanya UMK, tapi lembaga Bapak Ibu semua. Kemarin dari Rutan LP, kalau LP kan hanya ada di Pati ya Rutan itu kemarin ada hasil dari para tahanan atau narapidana yang membuat handicraft bagus-bagus gitu ya. Ini bagaimana ya Bu kemarin ya seperti itu bisa bekerja sama dengan fakultas yang membidangi itu. Apakah untuk pemasarannya bisa melalui digital marketing, e-commerce misalnya, ya kami fasilitasi. Ini adalah nanti bentuk nyata dari kerjasama kami. Nah kalau Mas Victor mah PT-nya udah kerjasama lama ya, simbiosis bisnisme itu ya. Tapi nanti ditingkatkan ya Mas ya, di tempat lain ya. Oke, Bapak Ibu, karena masih ada satu pembicara, tidak elok kalau saya nanti menghabiskan seluruhnya. Kalau kurang puas bisa japri, minta nomor WA saya ke ibu-ibu panitia. Ya, kalau sudah tahu saya boleh datang. Ya, saya datang paling pagi.
karena menghindari macet, tapi enggak juga. Sejak dulu saya datang paling pagi dari subuh, habis subuh kadang-kadang di Demak itu saya sudah berangkat. Ya. Silahkan, Bu, saya punya potensi begini, saya ingin ada MBKM. Boleh, monggo. Oke. Saya kira itu, kalau ada tutur kata saya salah, kurang berkenan, atau kurang jelas, saya mohon maaf. Dan saya menunggu nanti masukan, pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan saya bisa menjawab, mudah-mudahan saya bisa memberikan pengharapan yang nyata, bukan janji madu. Janji madu itu manisnya sebentar. Ya. Mudah-mudahan saya bisa nanti mewujudkan keinginan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu untuk Ibu Dr. Anda Sulistiawati. Baik, terima kasih banyak Ibu atas Sami-sami, Mbak. Penyampaiannya yang sangat komprehensif dan holistiknya, Bu. Terima kasih. Untuk berikutnya adalah penyampaian dari Kaprodi Psikologi UMK yang akan membicarakan mengenai tindak lanjut atau implementasi yang akan mungkin dijalankan bersama dengan mitra ya Bapak Ibu sebagai stakeholder dan mitra kami di Fakultas Psikologi UMK. Kepada Ibu Latifah Nur Ahyani dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Nugi atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat ya. Baik, tadi sudah banyak hal dipaparkan oleh Bu Lis terkait MBKM ya. Jadi sudah sangat menyeluruh terkait MBKM yang dilaksanakan di perguruan tinggi. Nah, di sini saya lebih ke kegiatan apa saja sih yang ada di Fakultas Psikologi terkait MBKM. Ya, lebih ke mengenalkan Fakultas Psikologi. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini belum mengenal Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus. Nah, di sini saya lebih ke kegiatan yang ada di Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus terkait MBKM. Nah, yang pertama saya ingin mengenalkan tentang Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus. Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus ini berdiri sejak tahun 2001 ya, jadi sudah cukup panjang kiprahnya di Kudus. Nah, untuk saat ini Fakultas Psikologi UMK memiliki visi, ya, visi dari Fakultas Psikologi menjadi Fakultas Psikologi yang unggul dan berdaya saing global. Nah, ini mimpi kami, Bapak Ibu sekalian, mimpi kami yang harapannya bisa terwujud di tahun 2035. Kenapa lama sekali ya baru terwujud? Karena memang kami ingin menjadi Fakultas Psikologi yang diperhitungkan mampu bersaing di kancah nasional dan internasional. Nah, untuk itu prosesnya mungkin agak panjang, sehingga harapan kami di tahun 2035 mimpi ini bisa terwujud. Untuk mewujudkan mimpi ini, upaya-upaya banyak kami lakukan, diantaranya yang pertama adalah kami menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas seiring dengan perkembangan dunia pendidikan. Nah, proses pendidikan dan pengajaran ini salah satunya dengan mengikuti perkembangan yang ada, yaitu adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini kami sudah mengikuti, baik yang diselenggarakan oleh kementerian maupun yang Fakultas Psikologi juga memiliki program yang sama yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi. Nanti lebih lanjut akan saya jelaskan. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan jiwa wirausaha pada mahasiswa. Harapan kami mahasiswa tidak hanya memasuki dunia kerja yang memang sudah tersedia ya, tapi juga mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat berskala nasional dan internasional yang berbasis kearifan lokal. Jadi penelitian dan pengabdian ini tidak hanya yang dilakukan oleh dosen, tapi juga penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa kami yang terakhir itu juga lolos untuk PKM ya tingkat nasional.
Dan ini mengangkat kearifan lokal ya. Jadi produk yang dihasilkan itu memang berbasis kearifan lokal. Ya seperti buah yang adanya di Kudus itu buah apa Bapak Ibu? Parijoto. Nah, ini produk yang dihasilkan oleh mahasiswa ini yang menjadi hasil penelitian dan pengabdian, kearifan lokalnya di sini ya. Jadi tidak meninggalkan apa yang ada di Kudus. Kemudian menyelenggarakan hubungan kerjasama nasional dan internasional dengan institusi lain dalam meningkatkan tridharma perguruan tinggi. Jadi ini nanti juga yang penyelenggaraan hubungan kerja ini, harapan kami nanti setelah kegiatan ini hubungan kita Fakultas Psikologi dengan mitra Bapak Ibu sekalian bisa semakin erat. Ya tadi sudah disampaikan hubungannya tidak hanya sekedar menguntungkan Fakultas Psikologi, tapi hubungan ini ada sinergi, ada hubungan simbiosis mutualisme antara Fakultas Psikologi dengan instansi Bapak Ibu sekalian. Berikutnya terkait profil lulusan yang ingin dihasilkan oleh Fakultas Psikologi. Jadi kami ingin menghasilkan profil lulusan seorang konsultan di bidang psikologi, kemudian pengajar dan pengembang pendidikan inklusi. Jadi ini pendidikan inklusi ini menjadi keunggulan dari Fakultas Psikologi ya. Jadi kami memang salah satu keunggulannya adalah terkait pendidikan inklusi. Kemudian fasilitator pengembang komunitas, asisten psikolog, asisten peneliti, dan perilaku usaha mandiri. Nah, perilaku usaha mandiri ini juga menjadi keunggulan dari Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus. Jadi selain inklusi, kami keunggulannya adalah psikopreneur. Itu dua keunggulan yang memang ingin dicapai oleh Fakultas Psikologi yang membedakan lulusan Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus dengan Fakultas Psikologi dari universitas yang lain. Berikutnya, nah, untuk mewujudkan mimpi di bidang pendidikan dan pengajaran, kami Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus juga mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini saya langsung masuk ke pelaksanaan MBKM yang ada di Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus. Latar belakangnya dari MBKM ini adalah kita ingin mendorong mahasiswa itu untuk menguasai berbagai keilmuan, keterampilan melalui mahasiswa ini belajar langsung, mengalami langsung yang ada di lapangan. Sehingga ini nanti akan bisa menjadi bekal mahasiswa ketika memasuki dunia kerja. Selain itu juga di proses mereka terjun langsung ke lapangan, ini nanti mahasiswa akan tertempa untuk karakternya. Ya, jadi kalau tadi di Jinggul Psikologi menjadi mahasiswa yang cerdas dan santun, jadi tidak hanya cerdas secara keilmuan tapi juga santun, berkarakternya itu juga tertempa. Untuk proses MBKM ini, jadi ini merupakan juga program ini untuk perwujudan dari mahasiswa proses belajar mahasiswa yang student center learning atau berpusat pada mahasiswa. Jadi harapannya tidak hanya dari dosen atau mungkin dari Bapak Ibu sekalian sebagai praktisi di lapangan yang selalu untuk menyuapi ilmu, pengalaman, tapi juga mahasiswa ini diproses ketika dia terjun ke lapangan, dia proses untuk belajar secara mandiri. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lis dari paparan tentang MBKM ya. Jadi kementerian ada 8 program MBKM. Ini 8 program ini yang memang diselenggarakan oleh kementerian. Nah, mahasiswa dari psikologi juga banyak yang sudah lolos dari berbagai program yang diselenggarakan oleh kementerian. Namun tidak semua mahasiswa kami lolos. Ya, karena tadi disampaikan ada proses seleksi untuk mahasiswa itu bisa lolos program dari yang diselenggarakan oleh kementerian. Nah, bagaimana untuk mahasiswa yang tidak lolos? Apakah mereka tidak memiliki kesempatan untuk merdeka belajar? Apakah mereka tidak memiliki kesempatan untuk terjun langsung ke lapangan, merasakan proses belajar secara langsung di lapangan? Nah, ini kita memfasilitasi agar yang tidak lolos program kementerian
itu tetap bisa merasakan proses pembelajaran langsung di lapangan. Melalui apa? Melalui PKL. Jadi di Fakultas Psikologi di kurikulumnya itu ada yang namanya mata kuliah PKL, Bapak Ibu sekalian. Nah, mata kuliah PKL ini atau praktek kerja lapangan ini memang disediakan untuk diwajibkan untuk semua mahasiswa. Tapi kalau mahasiswa sudah lolos di program kementerian, maka ini sudah gugur. Jadi sudah tidak harus mengambil mata kuliah ini karena sudah terkonversi, terekuivalensi dari program yang diikuti yang diselenggarakan kementerian. Nah, bagi yang tidak lolos maka wajib untuk mengambil mata kuliah PKL ini. Ya, hanya agak beda antara program dari kementerian dan yang diselenggarakan Fakultas Psikologi. Bedanya di mana? Kalau program 8 program tadi itu berlangsung selama 1 semester atau 6 bulan. Dan memiliki bobot SKS 20 SKS. Nah, untuk yang diselenggarakan Fakultas Psikologi, kami hanya men-setting untuk mahasiswa itu praktek kerja lapangan selama 3 bulan. Selama 3 bulan, karena kenapa tidak 6 bulan? Karena selama settingan 1 semester 6 bulan ini akan digunakan untuk di awal semester, di bulan September itu kami memberikan pembekalan kepada mahasiswa, sehingga enggak kemudian mahasiswa langsung dicul gitu ya. Jadi ada proses kita memberikan pembekalan, jadi sedikit banyak mereka sudah punya gambaran apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka hadapi ketika mereka terjun ke lapangan, memasuki instansi Bapak Ibu sekalian. Kemudian PKL akan mulai dilaksanakan di bulan Oktober, November sampai dengan bulan Desember. Jadi 3 bulan Oktober, November, Desember. Nah, kemudian di bulan Januari nanti ini sudah memang secara kalender akademik di bulan Januari itu sudah harus mahasiswa memperoleh penilaian. Jadi sudah harus ujian akhir dan memperoleh penilaian. Nah, sehingga kami setting memang pelaksanaan PKL ini di Fakultas Psikologi dari bulan Oktober hingga bulan Desember. Sehingga mohon maaf sekali kemarin dari ada instansi yang meminta, Bu, gimana kalau PKL-nya dimulai di bulan November. Nah, ini kami mohon maaf sekali karena kalau dimulai bulan November nanti selesainya akan mundur di bulan Januari, sehingga kondisi ini akan menyulitkan mahasiswa terkait administrasi karena memang secara di kalender akademik di bulan Januari itu sudah ada penilaian untuk PKL ini. Ya, jadi ini berlangsung dari bulan Oktober hingga bulan Desember. Nah, untuk pelaksanaan PKL ini kami awali dengan adanya perjanjian kerjasama atau PKS dengan instansi Bapak Ibu sekalian. Harapannya dengan ada PKS ini jelas ada dokumen secara tertulis, kemudian ada kesepakatan apa saja kegiatan yang akan dilakukan mahasiswa ataupun kegiatan lain yang melibatkan Fakultas Psikologi dengan instansi Bapak Ibu sekalian, kemudian juga terkait jangka waktu, hak dan kewajiban dan lain-lain. Ini bisa disepakati, perjanjian kerjasama ini bisa disepakati antara Fakultas Psikologi dengan instansi Bapak Ibu sekalian. Sehingga kemarin kami sudah mengirimkan draft. Nah, draft ini sifatnya masih sementara sehingga memungkinkan jika dari instansi Bapak Ibu sekalian menginginkan perubahan dari isi draft perjanjian kerjasama ini. Ya, jadi kami fleksibel akan kita saling bicarakan hingga diperoleh kesepakatan terkait PKS ini. Kemudian untuk PKS ini, PKS atau perjanjian kerjasama ini meliputi 3 bidang, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Ya, kalau pendidikan salah satunya berupa PKL, praktek kerja lapangan, dan juga kami juga memberi kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai seorang praktisi yang bisa menularkan ilmunya di proses pendidikan atau pengajaran kuliah tamu. Jadi di kami itu ada yang namanya kuliah tamu yang kami akan mengundang Bapak Ibu sekalian sebagai seorang praktisi, harapannya bisa kemudian menularkan ilmunya ke mahasiswa. Di mahasiswa itu tidak hanya sekedar tahu dari teori aja, tapi tahu bagaimana gambarannya realnya di dunia kerja itu seperti apa.
Kemudian untuk penelitian, nah untuk penelitian ini yang kalau mahasiswa berarti dia tugas akhir, penelitian tugas akhir, tapi tidak menutup juga tidak hanya mahasiswa, untuk dosen juga kami bisa untuk masuk di BKS ini untuk penelitian. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Lis, penelitian ini tidak hanya untuk kebutuhan dari kami, tapi juga memungkinkan jika memang dari instansi Bapak Ibu sekalian ada masalah dan dibutuhkan untuk penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di instansi Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir adalah pengabdian. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan di pengabdian. Selain 3 hal ini, Tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian, untuk PKS ini Fakultas Psikologi juga terbuka untuk PKS terkait layanan psikologi Bapak Ibu sekalian. Jadi Fakultas Psikologi memiliki semacam biro atau layanan psikologi yang menyediakan berbagai layanan, misalnya kayak psikotes, training, kemudian konseling dan lain-lain. Nah, ini juga terbuka untuk dimasukkan dalam perjanjian kerjasama. Ya, jadi kami sangat terbuka, tidak hanya terbatas pada Tridharma ini, tapi juga terkait layanan psikologi, apapun yang mungkin dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian. Berikutnya terkait, nah ini harapan kami ketika mahasiswa kami praktek kerja lapangan di instansi Bapak Ibu sekalian. Nah ini kompetensi yang diharapkan mampu dipelajari secara langsung dan dikuasai oleh mahasiswa setelah mengikuti praktek kerja lapangan. Mahasiswa mampu menerapkan, ya, jadi lebih ke penerapan konsep teori psikologi yang sudah dipelajari selama 6 semester. Jadi PKL ini kami taruh di semester 7 Bapak Ibu sekalian. Jadi harapannya untuk mata kuliah, semua mata kuliah inti, mata kuliah pilihan sudah diambil oleh mahasiswa, secara teori itu sudah dapat bekalnya. Nah disinilah ketika PKL ini mahasiswa menerapkan apa yang sudah diperoleh selama 6 semester di bangku kuliah. Kemudian mampu menjalankan teknik observasi, wawancara, pengukuran psikologi, ini juga dia lebih banyak ke prakteknya. Kemudian menunjukkan kepekaan terhadap permasalahan biopsikososial. Nah, sekarang ini kalau kita lihat banyak anak-anak yang cuek ya, nggak perhatian terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, ini harapannya bisa lebih peka ketika dia sudah memang dihadapkan dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian mampu melakukan penelitian, mampu menggunakan alat pengukuran psikologi, mampu menerapkan kode etik keilmuan dan penelitian, dan yang terakhir mampu berkolaborasi dalam tim. Jadi ketika sudah masuk di dunia kerja, harapannya tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tapi juga sudah mampu untuk kerjasama dengan tim untuk memajukan instansi tempat dia nantinya akan bekerja. Nah, untuk praktek kerja lapangan yang diselenggarakan Fakultas Psikologi, ini kami bagi menjadi 2 Bapak Ibu sekalian, dan ini ditawarkan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah praktek kerja lapangan murni, jadi mahasiswa ini selama 3 bulan memang murni dia melaksanakan praktek kerja lapangan di instansi Bapak Ibu sekalian, jadi tanpa diganggu apapun kebutuhan yang lain selain dia praktek kerja lapangan. Nah, yang kedua adalah praktek kerja lapangan dan skripsi atau tugas akhir. Jadi nanti selain mahasiswa ini praktek kerja lapangan, di sini juga mahasiswa ini mengerjakan berproses menyelesaikan skripsinya, sehingga dimungkinkan ketika mahasiswa PKL di instansi Bapak Ibu sekalian, mahasiswa ini akan mengambil data. Nah, ini seringkali yang kemudian kurang kadang terjadi miss ya. Jadi kok mahasiswa kok minta data. Nah, ada mahasiswa yang memang kalau memang dia PKL dengan skripsi, nah ini memang akan mahasiswa mengambil data dari instansi, tapi tentunya tetap akan menjaga kode etik ya. Kode etik salah satunya terkait kerahasiaan dari instansi Bapak Ibu sekalian sebagai tempat untuk penelitian. Nah, itu 2 jenis PKL yang akan ditawarkan kepada mahasiswa. Jadi ada yang murni hanya PKL, ada yang dia PKL dan menyelesaikan untuk proses skripsinya. Harapan kami untuk mahasiswa yang mengambil, jadi biasanya mengambil PKL dengan skripsi itu mahasiswa yang memang sudah punya tema penelitian dan sudah berproses untuk skripsinya.
itu biasanya mereka akan mengambil PKL dengan skripsi. Harapannya mahasiswa bisa lulus tepat waktu, kompeten, dan dia berkarakter. Kompeten karena ketika skripsi pun dia terjun di lapangan dan menempa karakter dia. Harapan kami. Kemudian selain mahasiswa memilih dua bentuk PKL, murni atau skripsi, nah mahasiswa juga kami bebaskan untuk memilih bidang. Jadi di psikologi ada 6 bidang Bapak Ibu sekalian. 6 bidang ini mahasiswa bebas untuk memilih mau bidang yang mana yang mau dia nantinya PKL. Ya. 6 bidang ini nanti terkait instansi. Karena tentunya akan berbeda antara ketika bidang psikologi industri dan organisasi dengan bidang psikologi pendidikan. Nah, ini bidang yang dia minati, yang dia pilih akan nanti terkait dengan instansi mana yang akan dimasuki oleh para mahasiswa ini. Yang pertama adalah bidang psikologi industri dan organisasi. Nah, ini biasanya mahasiswa akan masuk ke salah satunya industri ya, perusahaan, untuk dia akan melakukan praktek kerjanya. Biasanya mereka ditempatkan di HRD atau personalia. Nah, di sini nanti mereka akan banyak belajar terkait ilmu PIO, psikologi industri organisasi, tentang analisis jabatan, tentang konseling kerja, rekrutmen, dan lain-lain. Nah, ini untuk bidang psikologi industri dan organisasi. Bentuk kegiatan ini kalau kita lihat di 8 bentuk kegiatan MBKM yang diselenggarakan kementerian, masuk di bentuk kegiatan magang. Kalau di kementerian itu bentuk kegiatan magangnya adalah magang BUMN. Jadi mahasiswa ditempatkan di BUMN. Nah, kalau yang di kami ini ketika mahasiswa mengambil bidang psikologi industri organisasi maka akan mengajukan untuk dia PKL di industri, perusahaan-perusahaan biasanya. Kemudian yang kedua adalah bidang psikologi pendidikan. Nah, ini akan melibatkan Bapak Ibu sekalian yang dari sekolah ya, dari mulai KB, TK, SD, SMP hingga SMA. Nah, ini biasanya untuk psikologi pendidikan mereka akan mengajar terkait pengajaran dan pembelajaran, kemudian terapi, konseling, kemudian screening anak yang memiliki gangguan belajar. Nah, ini salah satu bentuk kegiatannya yang melibatkan Bapak Ibu sekalian dari instansi KD, TK, SD, SMP hingga SMA. Bentuk kegiatan yang psikologi pendidikan ini kalau di 8 bentuk kegiatan dari MBKM Kementerian ini masuk di kampus mengajar atau asistensi mengajar. Nah, itu sama bentuk kegiatannya, yaitu mahasiswa masuk ke sekolah. Kemudian berikutnya adalah bidang perkembangan. Nah, bidang perkembangan ini terkait bagaimana mahasiswa belajar secara langsung terkait keterlambatan perkembangan dan keterlambatan perkembangan. Nah, ini biasanya masuk ke pusat terapi anak berkebutuhan khusus, atau kalau di rumah sakit itu ada pusat tumbuh kembang. Nah, ini biasanya mereka akan masuk di sini karena akan belajar tentang screening anak dengan keterlambatan perkembangan, pendampingan terapi, pendampingan konseling. Kemudian untuk bidang berikutnya adalah bidang klinis. Nah, ini yang Bapak Ibu sekalian dari rumah sakit. Nah, biasanya mahasiswa kami akan masuk di rumah sakit Bapak Ibu sekalian untuk praktek kerja lapangan. Di sini nanti biasanya diminta untuk mencari subjek, untuk kemudian bisa diobservasi, interview, kemudian analisis, diagnosis, sampai ke mahasiswa ini merancang kira-kira treatment yang sesuai untuk pasien ini seperti apa. Itu untuk yang psikologi klinis. Kemudian berikutnya psikologi sosial. Nah, ini yang biasanya melibatkan dari pemerintah desa, kemudian BPBD. Nah, karena mereka akan belajar tentang asesmen psikososial, analisis sosial, psikografi sosial, pemetaan sosial, dan riset sosial. Nah, ini untuk bidang psikologi sosial. Kalau di bentuk kegiatan kementerian yang ada 8 tadi masuknya di pemberdayaan desa dan proyek kemanusiaan. Nah, itu untuk yang psikologi sosial. Mereka nanti banyak yang akan masuk di pemerintahan desa atau di LSM atau Badan Penanggulangan Bencana. Oke, berikutnya yang
terakhir adalah psikologi olahraga. Nah, ini juga psikologi olahraga ini tidak semua fakultas psikologi ini memiliki bidang peminatan psikologi olahraga. Tapi di kami di Fakultas Psikologi memiliki bidang peminatan ini. Jadi ini memang dulu awalnya ada dorongan dari sempat dulu ada kegiatan dengan Jarum Foundation, ada ide kenapa enggak di psikologi UMK yang di Kudus, di mana Kudus ini kan olahraganya kan menjadi sesuatu yang diunggulkan, kenapa tidak ada psikologi olahraga? Karena potensinya ada. Sehingga kami ada peminatan psikologi olahraga yang ini nanti bentuk kegiatannya asesmen terkait psikologi olahraga dan manajemen olahraga. Nah, mungkin nanti Bapak dari KONI ya, nanti bisa menerima mahasiswa kami yang akan praktek kerja lapangan karena terkait bidang psikologi olahraga. Nah, ini 6 bidang yang mahasiswa boleh memilih sesuai dengan minatnya, sesuai dengan apa yang disukai. Karena nanti ini juga harapannya apa yang dipilih ini nanti ketika memasuki dunia kerja mereka menguasai di bidang ini. Oke, ini terkait bagaimana kami berusaha untuk menggembleng mahasiswa untuk hard skill dan soft skill-nya untuk dia bisa menguasai keilmuan, keterampilan, kompeten untuk masuk dunia kerja. Nah, kemudian terkait karakter di psikologi mengembangkan suatu budaya organisasi, Bapak Ibu, yang disebut dengan psikologi Bravo. Psikologi Bravo ini harapannya menjadi identitas kami, menjadi citra kami yang ini bisa kemudian kami banggakan, bisa pemersatu kami dengan karakter ini pun lulusan kami harapannya selalu budaya ini tuh sampai ke hati sehingga terwujudkan dalam perilaku mereka dalam sehari-hari. Nah, apa itu psikologi Bravo? Psikologi Bravo ini akronim Bapak Ibu sekalian ya. Psikologi Bravo itu akronim, P itu dari profesional. Harapan kami lulusan kami nanti masuk ke dunia kerja itu bisa bersikap profesional, kemudian santun, inisiatif, penuh kasih sayang tadi ya, seperti dicontohkan Bu Lis, selalu berkasih sayang kepada sesama manusia, sesama yang ada di sekitar kita. Kemudian objektif, lurus hati, kemudian orientasi pada tindakan, nggak hanya ngomong doang ya, nggak hanya kemudian banyak memberikan masukan, tapi dia juga memberikan contoh dengan tindakan yang bisa mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Kemudian setelah O ada G. G-nya adalah gigih. Gigih, tidak mudah putus asa ya, selalu terus dia berusaha untuk meraih keberhasilan. Kemudian inovatif, berkarya, kemudian rapi, amanah, visioner, dan yang terakhir adalah optimis. Nah, ini budaya organisasi yang kami kembangkan di Fakultas Psikologi, harapannya bisa tadi nyampe ke hati dan terwujudkan dalam perilaku sehari-hari oleh seluruh sivitas akademi di Fakultas Psikologi, dan nantinya ketika mahasiswa lulus, dia memasuki dunia kerja, budaya ini pun terus mereka bawa. Nah, ini sedikit paparan dari kami, harapannya ini bisa mengenalkan Fakultas Psikologi kepada Bapak Ibu sekalian ya. Kalau nggak kenal maka tak sayang, maka dengan perkenalan ini harapan kami lebih bisa dikenal tentang Fakultas Psikologi, kiprahnya seperti apa. Demikian dari saya terkait program MBKM yang ada di Fakultas Psikologi. Besar harapan kami nanti kita bisa ada terjalin kerjasama yang erat, bersinergi dan saling hubungan yang tadi simbiosis mutualisme. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.